Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai warga negara dan negara untuk memenuhi tugas dari Ibu Rahma Diana Bastami, SEI MM. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Dima Zainal Arifin dengan NPM 62221385. Selanjutnya Muhammad Rizky Ibnu Aziz dengan NPM 61221344. Selanjutnya Safitri Nur Faizia dengan NPM 61221832. Hukum negara dan pemerintahan. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menurut E. Myers adalah suatu aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadikan pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum menurut E. Ulrich adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggar terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan pemerintahan atau masyarakat itu. Sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh dalam menaatinya. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Berdasarkan pengertian hukum, terdapat beberapa kesamaan yang menjadi ciri-ciri hukum sebagai berikut. Adanya perintah dan larangan. Pemerintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap manusia. Beberapa literatur menggabungkan unsur-unsur hukum dengan dua ciri hukum di atas, sehingga ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adanya perintah atau larangan. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum tata negara Indonesia mencakup sumber hukum dalam arti material dan sumber dalam arti formil, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Konvensi. 7. Traktat. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara dan contoh sumber hukum termasuk dalam arti material yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan, dan konvensi ketatanegaraan. Pembagian hukum. Pembagian hukum terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya: A. Berdasarkan bentuk hukum terbagi menjadi dua, yakni bentuk tertulis dan tidak tertulis. 1. Hukum tertulis ialah hukum yang tercantum dan ditulis dalam perundang-undangan. Contoh hukum pidana yang ditulis dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang ditulis dalam KUHP perdata. 2. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Contoh hukum kebiasaan adat. B. Berdasarkan sumber terbagi menjadi 5, yaitu 1. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. 2. Hukum adat ialah hukum yang berada dalam peraturan adat. 3. Hukum traktat ialah hukum yang bentuk
karena adanya perjanjian negara yang terlibat di dalamnya. 4. Hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim. 5. Hukum doktrin adalah terbentuk dari pendapatan para ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya. C. Hukum berdasarkan waktu dibagi menjadi 3, yaitu ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. 2. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. 3. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. D. Hukum berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional ialah hukum yang berlaku dalam suatu negara atau tidak berlaku dalam negara lain. 2. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara di berbagai penjuru dunia. 3. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. Hukum berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa merupakan hukum memiliki paksaan secara mutlak dan keadaan apapun. 2. Hukum yang mengatur merupakan hukum yang dapat dikesampingkan atau diabaikan dalam pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri. Pengertian negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib di atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan wilayah yang memiliki suatu sistem atau peraturan berlaku bagi individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder adalah mendapat pemakaman dari negara lain. Menurut Aristoteles, negara adalah sekutu manusia dari sekeluarga atau desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Menurut G. Jelinek, negara adalah sebuah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu, atau dengan kata lain merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu, dilengkapi dengan kekuasaan dan pemerintahan. Tugas utama negara. Tugas utama negara secara umum antara lain sebagai berikut. 1. Tugas esensial. Tugas esensial, tugas untuk mempertahankan negara dengan sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas tersebut menjadi tugas negara memelihara suatu perdamaian, ketertiban, dan juga ketenteraman dalam bernegara, melindungi hak milik setiap orang. 2. Tugas fakultatif. Tugas fakultatif. Tugas fakultatif diselenggarakan oleh setiap negara untuk dapat memperbesar kesejahteraan bagi fakir miskin, kesehatan, dan juga pendidikan pada rakyat. Selanjutnya kita memasuki pembahasan sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat memaksa, kedua sifat monopoli, dan yang ketiga sifat menyeluruh. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat negara yang pertama adalah bersifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh komponen bangsa mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan banyak warga yang bertindak sewenang-wenang dan tidak menjalankan aturannya, sehingga menciptakan kekacauan. Oleh karena itulah, negara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan melalui aparat seperti TNI, polisi, dan lembaga peradilan yang sah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan, memastikan semua elemen negara mematuhi undang-undang yang berlaku, serta menjaga kedamaian bernegara. 2. Sifat monopoli. Negara juga memiliki sifat monopoli. Maksud dari sifat ini adalah semua hal yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Segala sesuatu dalam lingkup dalam negeri dikendalikan dan dimonopoli oleh negara. Hanya ada satu sistem saja yang digunakan, yang ketetapannya telah diatur oleh negara tanpa adanya campur tangan dari pihak atau organisasi lainnya. Sifat monopoli ini juga memastikan bahwa sumber-sumber daya untuk kepentingan orang banyak harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 3. Sifat menyeluruh.
Sifat negara yang terakhir adalah sifat menyeluruh atau mencakup semuanya. Negara berhak dan wajib untuk mengatur semua warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dengan kata lain, semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Keseluruhan tata tertib dan perundang-undangan di sebuah negara berlaku atas semua orang tanpa memandang suku, ras, atau agama. Sifat ini itu penting untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan kesetaraan antar warga negara, terutama dalam kondisi masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda latar belakangnya. Selanjutnya kita memasuki bentuk negara. Nah, teman-teman tahu nggak sih bentuk negara itu apa aja? Yuk kita bahas. Dalam studi kewarganegaraan ada dua bentuk negara yang kita kenal, yaitu yang pertama adalah negara kesatuan dan yang kedua negara federal atau serikat. Lalu apa aja sih penjelasan dari setiap bentuk negara tersebut? Yuk kita bahas. Pertama adalah negara kesatuan atau unitarianisme. Yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah negara dengan kekuasaan yang terletak di pemerintahan pusat. Jadi tidak di pemerintahan daerah ya teman-teman. Nah, biasanya tuh negara kesatuan memiliki corak adalah sentralisasi. Meski memberikan otonomi kepada daerah, tetapi kewenangan negara kesatuan itu tetap ada di pusat. Contoh negara kesatuan itu adalah ya Indonesia yang kita diamin sekarang ini, yaitu namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Lalu kemudian yang kedua adalah negara federal. Negara federal ini merupakan bentuk pertengahan antara konfederasi dan kesatuan. Nah, biasanya di negara federal ini teman-teman, negara dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap daerah memiliki kekuasaan besar. Nah, contohnya yang paling gampang adalah Amerika Serikat dan Malaysia yang bertetanggaan dekat dengan kita. Meskipun tetap saja ada beberapa kewenangan yang tetap dimiliki oleh pusat, ya ada negara bagian, misalnya tentang pertahanan keamanan, tentang keuangan, agama. Nah itu biasanya pusatlah yang memegang kekuasaan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan unsur-unsur negara. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur negara? Nah, unsur-unsur negara adalah bagian yang terpenting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara dapat memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur negara tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Nah, lalu ada muncul pertanyaan, apa saja sih unsur terbentuknya suatu negara? Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal 3 unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, kita bahas dulu nih unsur pembentuk negara. Yang pertama adalah rakyat. Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya suatu negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Dalam hal ini, rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Yang berikutnya adalah wilayah. Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi suatu negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang dikelami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, maka mustahillah untuk membentuk suatu negara. Selanjutnya yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya suatu negara. Jadi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun keluar. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan nasional dan yang kedua tujuan internasional.
Yang pertama, tujuan nasional. Tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu apa aja sih upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional? Yaitu yang pertama, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kedua, mengusahakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat mulai sejak manusia lahir sampai meninggal. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, menggalangkan dana koperasi, meningkatkan bantuan sosial. Ketiga, program pemerintah pendidikan 9 tahun secara gratis, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, memberikan didik misi bagi orang yang tidak mampu, dan memberikan pendidikan paket A, B, dan C bagi siswa yang tidak lulus tes. Dan yang keempat, meningkatkan pertahanan dan keamanan, poskamling, menwa, resimen mahasiswa, dan pelatihan pendidikan militer. Kedua, tujuan internasional. Tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya kita memasuki pembahasan pengertian pemerintah. Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi atau arti pemerintah itu sendiri, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Yang pertama kita bahas dulu dalam arti luas. Dalam arti luas, pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang tugasnya bekerja menjalankan suatu sistem pemerintahan. Dan sedangkan dalam arti sempit, pemerintah didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis dan berlandasan pada Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia itu sendiri menjalankan pemerintahan republik presidensial dan sistem politik didasarkan pada tria politika, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu oleh beberapa menteri yang tergabung dalam satu kabinet. Lalu ada beberapa pengertian pemerintah menurut beberapa ahli. Di sini saya kutip dua saja. Yang pertama, menurut Suradinata. Menurut Suradinata, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Yang kedua, menurut Draha. Menurut Draha, pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat itu mencakup kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Selanjutnya kita memasuki pembahasan perbedaan pemerintah dengan pemerintahan. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial sebuah negara. Pemerintah juga itu memikul tanggung jawabnya yang bersifat terbatas terkait kekuasaan. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai penguasa di suatu negara atau badan tertinggi pada suatu negara dan sebagainya. Lalu pemerintahan. Pemerintahan diartikan sebagai suatu proses atau perbuatan dalam memerintah. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai segala urusan yang dilaksanakan oleh negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Lalu ada juga
pengertian warga negara menurut para ahli, yaitu menurut A.S. Hikam 2004, warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok yang membentuk suatu negara. Sedangkan menurut Kurniatmanto S., warga negara ialah anggota negara yang memiliki status khusus mengenai negaranya, memiliki interaksi hak dan kewajiban yang berbentuk timbal balik mengenai negaranya. Penentuan kriteria atau status kewarganegaraan. Penentuan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu berdasarkan kelahiran dan berdasarkan perkawinan. Berdasarkan kelahiran juga dibedakan menjadi dua. Satu, asas iusoli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Yang kedua yaitu asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Berdasarkan perkawinan juga dibedakan menjadi dua, yaitu satu asas persamaan hukum, mengacu pada pandangan bahwa suami dan istri adalah suatu ikatan yang tidak bisa terpecah sebagai inti dari masyarakat. Berdasarkan asas ini diupayakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Yang kedua yaitu asas persamaan derajat, mengacu pada pandangan bahwa suatu perkawinan tidak menimbulkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri status kewarganegaraannya. Orang-orang yang berada dalam satu wilayah negara. Yang pertama, rakyat. Jika suatu negara tidak memiliki rakyat, maka belum bisa dikatakan sebagai negara. Karenanya, rakyat menjadi salah satu unsur paling utama terbentuknya negara, dan juga menjadi unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, karena merekalah yang kemudian menentukan dalam tahap perkembangan negara selanjutnya. Yang kedua, wilayah atau teritorial. Tidak mungkin kan ada negara tanpa suatu wilayah. Negara juga harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Yang keempat, konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini digunakan sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat yang membatasi kekuasaan, sebagai identitas dan lambang nasional, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Yang kelima yaitu pengakuan internasional, yaitu secara de facto maupun de jure. De facto adalah pengakuan suatu negara atau negara lain yang dinyatakan secara resmi, sedangkan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 tentang warga negara. 1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia. 1. Pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28C ayat 2, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3. Pasal 28D ayat 1, yaitu hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kewajiban warga negara Indonesia. 1. Pasal 27 ayat 1, yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 28J ayat 1, yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 3. Pasal 30 ayat 1, yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh hak warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Contoh kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.